Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Oke, langsung kita sapa dulu nih narasumber kita. Udah ada Mas Viko. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa Mas sekarang? Sibuk konten aja sih. Berarti udah ada channel nih? Udah. Ya, boleh di-spill Mas channelnya. Waduh, channel gua itu Kisah Tengah Malam ya. Kisah Tengah Malam. Itu podcast horor juga lah, sama kayak kita gini. Wih, gue tonton terus. Siap. Subscribe juga ya channel Kisah Tengah Malam. Mau cerita tentang apa nih kali ini Mas? Ceritain pengalaman nenek gua. Hmm, Itu dulu dia dapat kiriman dari seseorang. kiriman. Oke, ditandu ceritanya Mas. Teman-teman yang nonton, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk langsung bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat buat konten ke depannya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mas Viko. Jadi waktu tahun 2010, gua tinggal di daerah Jakarta Utara. Itu gua tinggal di situ sama keluarga besar, keluarga inti lah, keluarga inti gua, nyokap, bokap, sama keluarga, ada nenek gua, ada om gua. Nah itu semua satu rumah tuh kayak ngumpul gitu. Lingkungan keluarga. Cuman dibedakan rumahnya, jadi beda-beda tapi tetap nempel temboknya, ngerti kan maksudnya. Jadi awalnya itu dulu nenek gua, mungkin gua nggak tahu ya nenek gua tuh latar belakangnya punya ada yang benci kah atau ada yang nggak suka lah, pokoknya kan gua nggak tahu. Awalnya tuh nenek gua tuh kayak sehat aja lah pokoknya, hidupnya tuh sehat, tentram lah, kayak nggak ada godaan, nggak ada apa sih namanya, kayak sakit-sakitan gitu, enggak. Nah di suatu hari itu nenek gue sakit, dia sempat sakit, tidur lemes kan sepanjang hari, kayak nggak mau makan, nggak mau ini lah, pokoknya rebahan aja lah. Tapi di balik rebahan itu nenek gue tuh kayak nggak pernah berhenti buat zikir. Tangannya dia selalu megang tasbih, pokoknya yang aktif tuh tangannya aja lah, kayak megang tasbih. Nah akhirnya kita sekeluarga tuh, saudara-saudara gua, pada gua, bawalah nenek gua ke rumah sakit, ngecek lah kan kesehatan, diperiksa semua. Sampai di rumah sakit, dicek segala macam itu nggak ada penyakitnya. Sehat ya? Sehat. Nah udah sampai di rumah sakit pun nenek gua seger, kayak nggak ada apa, kayak nggak lemes gitu. Ya? Kayak biasa aja lah pokoknya, kayak sehat lagi. Kenapa nih gini-gini? Lalu kok tadi kan di rumah lemes gitu kan. Udah akhirnya pas hari itu juga kita pulang karena emang udah sehat dong pikiran kita kan. Pulang lah ke rumah. Sampai rumah pas malamnya lagi, tengah malam itu lemes lagi, nggak bisa apa sih, kayak nggak ngomong, pokoknya dia tiduran aja lemes, nggak mau ngomong, nggak mau makan, ditanyain diem. Nah kita bingung dong, akhirnya dicek lagi tuh karena penasaran kan, dibawa lagi ke rumah sakit. Ya tetap di rumah sakit sehat lagi dan nggak ada apa-apa. Nggak ada penyakit, padahal di rumah nggak ada penyakit lagi. Di rumah kayak lemes gitu. Nah udah pada akhirnya kan saudara gue ini ada yang orang bisa juga ya, jadi om gue, uak gue lah, jadi dia bisa lah apa, kayak bisa tahu nih kenapa nih gitu si mbah gue ini. Akhirnya kita panggil lah uak gue ini buat ngecek nih. Gue manggilnya Pade lah ya kan, Pade gue. Ini Pade, ini si mbah kenapa nih kok di rumah sakit malah sehat. Udah dicek lah sama Pade gue, dia bilang wah ini bukan penyakit nih, ini kayak ada kiriman kata dia. Waduh, solusinya gimana nih biar nggak lemes setiap hari, apa nggak lemes mulu kan di rumah. Ya udah solusinya dipindahin dulu ke rumah saudara gua yang ada di beda gangan. Masih satu ini tapi masih beda gang gitu. Nah dibawalah ke situ, ke rumah saudara gua yang beda gang. Di situ alhamdulillah sehat. Kalau dia bawa ke rumah nih, dibalik misalnya udah sehat di sana nih 2 hari, pas dicoba balik kayak gitu lagi, kumat. Akhirnya udahlah, akhirnya saudara gue ini yang bisa ini kayak ngelakuin mediasi lah, kayak pengen tahu nih ada apa sih, apa kelanjutannya, ada apa nih ya kan. Dicek ternyata emang bener, udah
ada kiriman orang yang nggak suka, dan itu ditujukan ke mbah gue ini. Jadi kirimannya itu menurut ini ya saudara gue yang bisa ini, sumbernya ada di kamar mbah gue. Nah, jadi energi ininya. Jadi pokoknya dia setiap pulang ke rumah itu lemas, kayak sakit. Akhirnya udah kita sekeluarga bilang udah ungsiin aja dulu ke rumah saudara kita yang di ini yang sebelah. Ya. Daripada sakit kan di rumah kan. Sementara saudara gue ini yang bisa ini kayak ngebersihin dulu nih yang di rumah kita ini. Udah tuh akhirnya saudara gue yang bisa ini kayak inilah kayak wirid, kayak baca-baca gitu. Dia akhirnya ngomong, saudara gue, ini di kamar mbah nih kayak ada sosok jin 7 tingkat gitu. Jadi 7 jin ini kekuatannya katanya beda-beda. Ada yang terendah sama yang rajanya nih, yang 7 nih, yang terakhir. 7 jin nih. 7 jin ini. Nah, menurut saudara gue ini kan. Nah, itu semua ada di kamarnya dia lagi ngumpul, kamar mbah gue ini. Udah tuh akhirnya saudara gue kayak dia bisa bersihin, bisa narik ya kan. Proses penarikan. Nah, dia lagi baca-baca doa dari kamarnya mbah gue ini, pintunya itu kan kosong. Itu tiba-tiba ditutup dari dalam. Burak. Dibuka lagi sendiri, tutup lagi. Burak. Itu sekeluarga kita pada nyaksin yang di ruang tamu. Nah, itu kamar mbah gue ini kayak ada yang dobrak. Gitu kan. Nah, udah saudara gue lagi kayak lagi baca-baca kan. Kata saudara gue udah diem. Udah kita sekeluarga pada nyaksin aja diem. Nggak lama saudara gue lagi baca-baca, di dalam kamar itu bunyi kayak kayak ledakan. Ledakan pas dicek kan, coba lihat di kamar bunyi lu lihat. Kita buka nih kamar, itu ngebul. Nggak ada apa-apa. Itu kayak berkabut lah, kayak bekas asap-asap apa gitu. Nah, kata saudara gue, nah itu udah mati satu katanya. Yang nungguinnya ini nih, yang jinnya ini mati satu. Ya udah lanjut lagi tuh pade gue wirid lagi, pintunya dibuka kan, sengaja pintu kamar mbah gue dibuka. Nah, pas udah dibuka gitu, saudara gue bilang kayak dia ngelihat sosok 3 bayangan gitu putih lari dari kamar itu keluar. 3 sosok putih ya, kita belum tahu tuh. Lari ke arah sumur. Nah, di belakang rumah gue ini ada sumur. Kayak sumur air tanah. Nah, lari ke arah rumah belakang itu sumur. Kata saudara gue, itu coba kejar. Akhirnya kita kejar dong, sambil disuruh bawa ini botol kaca. Lu bawa kok, kata saudara gue, bawa botol nih. Iya Pak, kata gue. Kita ke belakang. Sampai di belakang, si saudara gue ini nyaksiin itu di atas sumur itu berdiri 3 pocong. Kata saudara gua yang bisa ngeliat itu, dia jadi satu berdiri di sudut, satunya lagi ada di depan pintu rumah saudara gua. Nah, satu lagi pokoknya ada di tengah-tengah gimana gitu, lupa gua. Akhirnya udahlah, saudara gua ini kan bisa lah kan narik kan. Nih gua tarik nih, gua disuruh megang botol nih. Jadi botolnya taruh di bawah kok, katanya. Gua taruh kan di bawah. Jadi dia narik 1, yang di pintu saudara gua, yang 2 yang di tengah, yang 3 ini yang di atas sumur tadi nih, masukin lah ke situ. Dan itu botolnya gue yang megang, itu ngerasa kayak anget dan kalau dibilang saudara gue bilang, lu perhatiin tuh botol. Gue ngeliatin begini kayak emang kayak berembun, kayak kayak lu ngerokok, lu ngipin ke botol, nah asap. Jadi kayak asapnya tuh. Udah tuh akhirnya ini udah 3 nih yang di sini yang pocong nih kan. Berarti kata dia udah 4 nih, udah aman lah ya kan. Kata gue, berarti tinggal 3 nih Pade, kata gue di dalam. Iya, dicek lagi kan, kita ke kamar di depan kamarnya lagi tuh kayak wirid si Pade gue ini. Nah, pas dicek lagi ternyata yang satunya ini udah ada yang kabur. Satunya ini kabur, dia kayak manggil temen lagi katanya, menurut ini sih kayak manggil temen. Jadi biar rame lagi lah yang datang. Dia ibaratnya ini kan setan kiriman ya. Jadi dia tuh katanya mau ngelapor ke yang ngirim.
bahwa si teman-temannya dia ini yang tadi tuh udah ditangkap sama saudara gue ini. Jadi dia kayak ibaratnya cepunya lah ngelaporin. Gue laporan dulu mungkin ya, kalau ini gue laporan dulu lah, cabut. Nah yang sisa di sini tuh ada yang katanya tuh Raja Jin. Rajanya nih? Rajanya kata saudara gue ini. Jadi kan saudara gue emang bisa lah pokoknya dia tahu. Dan yang sisa satunya ini itu yang ibaratnya yang gedenya lah, ibaratnya yang kuatnya lah. Udah tuh akhirnya saudara gue kayak dia bilang udah gue mau gue rantai dulu nih setan, nggak mau gue apa-apain. Jadi kayak ibaratnya kita tuh nahan dia biar nggak kemana-mana dulu. Nah dirantai lah sama saudara gue ini, kayak dia ini apa kayak baca-baca apa ya kan, gue nggak paham. Nah bener kata saudara gue ini udah dirantai nih setan, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa kabur lah pokoknya dia di sini. Dan itu pas kita keluar dari kamar, nah itu kayak ada orang suara teriak di situ di dalam kamar ini. Di dalam kamar Mbah Yang nenek gue ini kayak suara kayak apa ya, kayak orang ngerang gitu, kayak kesakitan gitu. Nah gue ngomong kan apa, itu suara apa deh? Itu yang tadi yang gue ikat katanya. Nah jadi menurut saudara gue ini si jinnya ini yang kiriman tadi itu udah diikat gaib lah ya kan, dirantai, makanya dia teriak kayak apa sih, kayak orang panas kebakar lah, kayak kita nggak tahu ya kan, pokoknya itu intinya dia kesakitan, dia kesel diikat karena emang nggak bisa kemana-mana kan sengaja. Nah akhirnya saudara gue masuklah ke ruangan itu, karena ke kamar mbah gue ini, kayak dia kayak ngelakuin ngobrol lah, dialog. Tujuan lu apa katanya kesini? Menurut dia sih infonya ini, dia dikirim untuk ngebunuh nenek gua. Kayak berarti itu orang nggak suka lah pokoknya. Nah itu ngirimnya ke nenek gua. Udah ditanya-tanya siapa yang ngirim, asalnya dari mana, pokoknya saudara gua ngomongnya begitu. Cuman kan gua nggak denger nih yang dialog dari dianya kan. Cuman saudara gua nanya-nanyanya kayak, lu dari mana asalnya, siapa yang ininya, dukunnya, kalau mau gini. Nah, udah tuh dialog kelar, ditinggal kan sama pada gua. Udah biarin diemin aja, ntar juga sehari 2 hari 3 hari itu mati sendiri. Jadi kayak nggak apa ya, jadi sengaja dirantai aja gitu, nggak dimasukin botol, nggak diusir. Nah pas 3 hari kemudian ya kita kan kamar itu kosong lah pokoknya kan, nggak ada, mbak gua nggak dibalikin. Nah kita sekeluarga lagi pada ngumpul di ruang tamu, lagi sore-sore itu kayak kalau nggak salah jam 2 jam 3 lah. Nah itu kita sekeluarga pada dengar suara bunyi ledakan lagi dari kamar mbah gue ini. Ledakan lagi? Itu sore-sore ya, kayak das. Tapi nggak kenceng ya, kalau yang pertama kan yang waktu itu kenceng. Nah yang terakhir ini nggak kenceng. Cuman pas kita buka lagi sama tuh, kayak berasap lagi, kayak ada bekas, kayak apa ya, kayak mungkin kayak ada ledakan lah di dalam ya. Bekas ada sesuatu yang kebakar gitu. Iya, akhirnya kita buka tuh kamar, berasap. Nah asapnya ini ya lumayan kelihatan lah pokoknya, mata kita yang biasa, orang-orang biasa juga ngelihat. Nah akhirnya saudara gue datang kan, kenapa bunyi lagi ledakannya ya. Itu dia udah pecah sendiri gara-gara rantai itu kan, katanya makin lama makin ngikat dia lah pokoknya, jadi ngebunuh perlahan. Nah udah tuh akhirnya udah dicek kata saudara gue, udah bersih lah katanya, jadi coba mbah kita suruh pulang. Akhirnya kita putusin besok paginya kita panggil mbah gua ini ya kan, suruh pulang sama keluarga. Dan alhamdulillah pas sudah kejadian itu kayak udah aman, kayak nggak ada gangguan lagi. Mbah gua udah sehat lagi lah pokoknya, kayak nggak lemas, sudah seperti semula. Walaupun mbah gua udah tua ya waktu itu, cuman dia masih seger lah pokoknya, hidupnya dia tuh emang nggak kelihatan capek apa sih, kayak masih kuat gitu. Udah tuh alhamdulillah udah normal, dan mbak gue udah dikasih inilah sama saudara gue, kayak nih buat jaga-jaga, kayak buat dikasih ini apa pegangan biar nggak dikirim macam-macam lagi gitu. Nah alhamdulillah pas sudah inilah bersih lah, kayak apa udah dibersihin lah sama saudara gue, kayak katanya dipagerin gaib lah biar nggak ada makhluk-makhluk macem dari luar lagi. Dan sebenarnya masih ada juga yang pengen nyoba masuk, cuman berhubung karena saudara gue udah mager tuh rumah itu, alhamdulillah jadi nggak bisa masuk. Dan itu apa, kalau ada kiriman
selalu ada bunyi ledakan dari atas rumah kita. Dan itu tandanya mereka nggak bisa masuk ke rumah gua ini, rumah keluarga gua lah kan. Nah itu alhamdulillahnya udah ada kejadian itu dibersihkan. Ya udah alhamdulillah udah pokoknya udah aman lah segitu Selesai ya aja. kasusnya ya. Oke. Jadi setelah pembersihan udah selesai, nggak ada gangguan lagi. Ada cuman nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk. Ya cuman paling kayak bunyi-bunyi gitu aja sih. Dulu sempat ada juga yang kiriman apa nyangsangnya ke pohon, ke rumah saudara gue, jadi di depannya tuh dia ada pohon. Nah itu bunyi ledakan di depan rumah dia, dar katanya. Pas dicek itu pohon gosong. Pohon gosong katanya. Jadi katanya tuh kayak kiriman, cuman dia nggak bisa masuk gitu. Akhirnya melenceng ke kena pohon tersebut. Gosong tuh pohonnya tuh. Gosong pohonnya. Seketika itu langsung gosong. Jadi pokoknya setiap ada yang ini lagi udah aman. Alhamdulillah udah aman lah pokoknya, tapi ya gitu. Kayak ada yang mau masuk nggak bisa, ada yang mau masuk nggak bisa. Oke, jadi sekian cerita dari Mas Viko tentang pengalaman mistis ketika di lingkungan keluarga ya, ada kiriman dari orang luar keluarga. Nah, gimana pandangan dari Om Puji? Kita tanya langsung. Nah, di sini udah ada Om Puji, kita tanya nih pendapat dari beliau. Tadi kan Om Puji denger nih cerita dari Mas Viko ya. Gimana nih pendapat Om Puji nih? Oke, jadi kalau menurut penglihatan saya sih memang itu serangan gaib sih. Dan saya lihat memang yang dirantai itu seperti Kalilawar lah. Oh, sosoknya. Sosok seperti Kalilawar itu rajanya itu. Jadi memang rantai gaib ini kan dia semakin dia berontak, semakin gencet dia punya kekuatan energi itu. Semakin dia berontak, semakin kencang, pasti meledak. Mungkin yang bunyi ledakannya itu. Nah, jadi kayak macam gini, Mas Piko. Kan ada ajian namanya Kuluh Geni tuh. Kalau kita baca sekali, meledak, tangannya buntung, si makhluk. Baca 2 kali, tangan kanan meledak nih ya, kita baca sekali, baca 2 kali, tangan kiri meledak, baca 3 kali, semua meledak. Jadi seperti itu yang saya tahu. Gitu. Berarti seperti ada disiksa bagi mereka gitu ya? Betul. Oke. Karena memang memang sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu memang harus dibinasakan. Nah, Om Puji tadi kan dibilang nih mbaknya kalau di luar rumah tuh sehat nih, tapi kemudian dipulangin lagi sakit, terus dipindahin tempat lagi sehat lagi. Gimana tuh Om? Ya, jadi memang itu berarti ada sesuatu atau buhul yang ada di rumah si target, si korbannya. Nah, kecuali kalau memang di rumah itu sudah dinetralisir, dibuang semua energi negatifnya, ya insya Allah si korban atau yang si target yang di area itu pulang itu udah aman. Kan kejadian seperti itu banyak. Jadi ada nih orang kan kalau di rumah tuh ada aja yang dirasa, Mas Rizkon, yang kepala yang sakit, perut yang sakit, tulang-tulang yang sakit, nggak karuan tuh. Tapi begitu tetirah atau pindah ya, tetirah bahasa Jawanya itu, pindah ke rumah saudara yang jauh dari tempat tinggalnya, dia sehat. Kenapa seperti itu? Karena di rumahnya ada energi yang benar-benar negatif banget yang sengaja memang dikirim untuk membuat sakit si korban tadi. Kecuali kalau memang buhulnya atau energinya atau jin yang ada di situ udah diberantas, dinetralisir, ya insya Allah aman, pulang juga aman. Sehat kembali. Betul. Nah, terus juga tadi kan ada dibilang pembersihan tuh ada yang dimasukin ke botol tuh. Itu gimana tuh Om? Jadi itu kalau menurut saya kan juga istilahnya dikit-dikit mengerti ya kayak gitu. Jadi kalau sesuatu yang gaib masuk ke botol itu, ya dikatakan namanya gaib itu kan nggak bisa pakai logika. Kalau Allah udah berkata kun fayakun, apapun bisa terjadi. Paham nggak ya? Jadi kekuatan gaib itu yang padanya ya memiliki itu juga bereaksi kan karena izin Allah ya. Gitu, ditarik, dimasukin, masuk ke dalam botol. Itu karena izin Allah juga. Nggak ada mustahil buat yang seperti itu bagi yang maha kuasa. Jadi kalau bilang mana bisa
jin dimasukin ke dalam botol lah bla 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 kan gitu ada. Ya nggak usah ini, nggak usah bingung ya, nggak usah heran karena qad ahata bikul syai'in ilma. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, luas ilmu Allah itu. Jadi jangan bilang oh, ini nggak bisa. Ya kata orang manusia ngomong begitu sah-sah aja, tapi kalau bagi Allah nggak ada hal yang mustahil toh. Nah, menurut saya seperti itu Mas Rizko. Nah Om, saya mau nanya nih Om, itu kan ibaratnya kiriman orang kayak gitu kan, dia berarti melalui dukun ya Om. Nah itu kalau misalnya kalau kita kirim balik ke yang punya itu bisa nggak sih Om? Sebenarnya tanpa kita dibalikin gitu. Itu nggak perlu, karena memang di Quran sendiri kan man amila sholihan falinafsi wa man asafa 'alaiha. Artinya barang siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikannya untuk diri sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka kejahatannya menimpa diri sendiri. Jadi tanpa kita berniat membalikan sihir atau kejahatan mereka juga, dalil Quran pun udah menjelaskan begitu. Jadi Allah itu maha adil ya, maha bijaksana. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikannya untuk diri sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka kejahatannya menimpa diri sendiri. Ada lagi di surat Al-Zalzalah kalau nggak salah ya, fama ya'mal miskol dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskol dzarratin syarran yarah. Kan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah ya, biji sawi. Maksudnya sebesar apa kamu berbuat baik walaupun sebesar biji sawi, maka Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa fama ya'mal misal rajatun syarrayara, jadi barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar biji sawi ya, zarrah itu sawi, maka Allah membalas. Jadi itu Allah adil gitu. Cuman di sini kan ada juga azabnya langsung terjadi, ada juga nanti. Kenapa? Biar suruh tobat dulu orang itu. Gitu, paham ya? Ya, jadi Allah sifatnya dia mah tahu dah kalau untuk ngebalikin seperti itu memang udah nggak perlu dipinta juga, dia akan menuai apa yang dia perbuat. Oh iya Om, ini ada nggak sih Om kayak doa misalkan kita biar terhindar dari kiriman itu, dan ada yang ngirim terus kita baca apa sih biar balik lagi lah ke dia lah gitu si kirimannya ini, ada nggak sih Om? Baik, Al-Quran itu kan sebenarnya rahasia ya, banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, baik itu buat penyembuhan, proteksi, ataupun kerezekian dan segala macam dah ada. Jadi yang saya tahu, masnya tahu ini nggak surat yang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar gitu. Jadi itu kalau mas mau seperti itu ya, setiap sholat mas tahan napas, tarik napas ya, tahan di perut nih, tarik napas, tahan di perut, baca inna a'tainakal kautsar sampai akhir itu 7 kali tahan napas, tapi bacanya lidahnya tekuk ke atas langit-langit. Paham ya, lidahnya nengkuk di langit-langit, tekuk ini tahan napas, baca inna a'tainakal kautsar tapi yang ditekuk lidah 7 kali setiap sholat 5 waktu dan mau tidur. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengirimkan energi jahat apa, dia akan berbalik pada pengirim. Dan kalau tambahan juga nih, kalau inna a'taina ini dibaca setiap sholat duha 14 kali, kita punya usaha, insya Allah usahanya diberikan keberkahan Mas. Itu aja. Jadi semoga bermanfaat ya dari Om. Amin. Oh ya Om, itu kan kalau kita misalkan kayak baca tadi kan buat ngebalikin ya Om ya, itu di kitanya dosa nggak sih Om? Oke, siap. Jadi di Quran disebutkan gini, kalau nggak salah saya agak lupa ya, mudah-mudahan nggak salah, wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihi min sabil. Artinya apa? Tidak ada dosa bagi mereka yang setelah teraniaya dia membela diri, jadi nggak ada dosa. Dan istilahnya gini, kalau sihir gini Mas Piko, kalau sihir itu kan ibaratnya gini ya, saya punya pisau nih, saya titipin ke Mas Piko, itu kan punya saya. Kalau dibalikin dosa nggak? Enggak dong, kan punya saya, cuma nitip ke Mas Piko doang.
gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bersabar, biarlah Allah yang istilahnya yang bekerja di situ gitu. Kalau kita kalau orang non muslim kan bilangnya karma, kalau kita kan ya bilangnya azab lah. Gitu, tabur tuai gitu. Itu Mas Piko ya. Bukan menjawab ya Mas ya. Nah tadi kan itu untuk diri sendiri nih Om nih, Iya. untuk perlindungan diri sendiri. Kalau misalkan kayak ya ada yang punya keluarga, ada yang punya anak, istri, itu gimana Om biar menjauhkan dari bala kayak gitu? Dari kejahatan yang zahir maupun yang batin ya. Selain inna atau ini juga ada. Jadi untuk keluarga ya, kita kalau mau tidur itu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tapi tahan napas. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kayak macam apa sih, bersila pasrah sama Allah, mengharapkan perlindungan. Niatnya seperti itu. Mau tidur kita berwudu dulu, setelah itu kita bersila, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tahan napas kalau bisa ya. Terus selesai itu biasalah qul huwallahu ahad 3 kali, tahan napas, tiup, usapin. Jadi kalau ngusapin itu tuh nggak begini aja, jadi kayak dihirup lah, kayak dihirup pakai hidung. Kayak kan kita udah baca nih, ditiupin kan, terus kita ditiup langsung usapin ke seluruh badan. Terus setelah al-ikhlas 3 kali tahan napas kalau bisa ya, terus al-falaq 3 kali tahan napas lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tiup, dihirup lagi, ngusapin. Ini dari waktu ngusapin begini nih, itu tahan napas. Maksudnya menahan energi, filosofi seperti itu. Terus An-Nas 3 kali tahan napas, tiup, sama kayak tadi. Terus ayat kursi 1 kali tahan napas, tiup, usapin seluruh badan. Terus baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya itu boleh 70 kali, boleh berapa terserah. Jadi cukuplah Allah bagi kami kan buat keluarga kami, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Itu kita baca ya maksimal 70 kali. Udah gitu, udah selesai doa, udah tidur, insya Allah aman. Gitu, semoga ya kita semua dijauhkan dari yang begitu ya. Iya, amin. Oke. Sekian video kami kali ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, yuk langsung dibantu subscribe, like, comment, dan share video ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Jangan lupa sukses dan semangat. Bagi kalian yang mau jadi narasumber di channel Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal DM aja langsung ke Instagram Lautan Mistis. Nanti tim kita ada yang ngubungin kalian buat datang ke sini. Akhir kata, gua Rizko, Om Puji, dan Viko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.